Soal P3K Kompetensi Manajerial dan kunci jawaban bagian 17. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung, apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. E. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Jawabannya adalah C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Secara umum, orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Jawabannya adalah C. Saya melakukan apa yang saya katakan. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran, biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawabannya adalah B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Tindakan Anda jika Anda dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama, serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. B. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca fakta integritas yang sudah disepakati. D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. E.
mengingat bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Jawabannya adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama, serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi, dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang kepegawaian yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja, tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda, tanpa membocorkan kepada orang lain. E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesepakatan Anda untuk dipromosikan. Jawabannya adalah C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Perhatikan bacaan berikut. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. E. Menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Jawabannya adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Perhatikan bacaan berikut. Pertanyaannya, jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto, tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi, Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Jawabannya adalah E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi, Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jawabannya adalah A.
Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. Suatu saat, Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang kepada Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal, ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Jawabannya adalah C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang.